Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, ya Allah. Ini I'm so happy, beyond happy. Bahagia banget bisa bersama-sama dan kayaknya hari ini suasana Kartini lagi muncul lagi nih. Which is why I have to say this famous quote. Habis gelap, terbitlah terang. Dan pagi ini rasanya terang banget. Terang banget dengan sosok-sosok wanita yang sangat saya hormati, Mbak Ella, Prof. Cita, Bu Tin, Bu Retno, Niki, Mbak Gina, Mbak Ayu. Terima kasih sekali sudah hadir di sini dan insya Allah kita akan membahas sesuatu yang nggak jauh-jauh dari terang dari hati. Sebelum terang itu sampai di dunia, ia terlebih dahulu tumbuh dalam ruang paling sunyi, dalam rahim. Di sanalah segala rasa bermula tanpa kata, tanpa suara, tapi penuh dengan cinta. Dan kita semua ini lahir dari rahim seorang ibu. Dan mungkin terang hari ini itu karena warisan dari seorang ibu. Pagi ini kita tidak sedang mencari jawaban yang paling sempurna, jadi tenang, jangan tegang. Kita ingin justru menelusuri jejak-jejak kecil, tapi jejak-jejak itulah yang membuat kita menjadi siapa kita hari ini. Oleh karena itu, harus kita akui bahwa jejak itu berasal dari seorang ibu. Now I feel like personally, Dewi bisa menjadi seperti hari ini karena legacy Ibu Dewi, lalu nenek, lalu ibunya nenek, dan seterusnya. Dan aku rasa ibu-ibu di sini juga tentunya mengalami hal yang sama. Nah, oleh karena itu my question, the opening question, dan Ibu sudah mulai catat. Saya selalu pakai catatan. Yes. Kelihatan usianya berapa karena pakai catatan. Kelihatan itu struktur berpikirnya solusi. Kita akan coba lau. Nah, yang ingin kita cari ya sama-sama adalah kira-kira warisan apa seorang ibu memberikan kepada kita sehingga menjadi kita sosok seperti hari ini, dan apakah legacy ini juga kita bawa ke dalam anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ini kan penting ya untuk what was that warisan gitu yang ibu kita kasih. Kita mulai dengan yang paling muda deh. Aduh, iya kan? Iya, memang iya. Oke, Nick, let's go. Oke. Wah, apa ya? Jadi aku tuh sebagai seorang perempuan dan disabilitas, lahir di Indonesia tuh kalau dikatakan tuh tantangannya bukan double lagi triple gitu ya. Jadi wah udah mau langsung nangis jangan ya. Jadi kalau yang aku ingat adalah yang aku rasakan bahwa support system is number one. Yes. Jadi diri aku yang sekarang itu karena thanks God bahwa aku dibesarkan dan juga dilahirkan di keluarga seperti yang aku miliki sekarang gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mamaku tuh single mothers karena my father already passed away when I was like senior high school waktu saat aku SMA gitu. Punya 3 anak perempuan gitu ya yang ditinggalkan meninggal pada saat masih sekolah. Mama tuh mengajarkan bahwa bagaimana seorang perempuan itu harus berdaya dan bisa berdiri di kaki sendiri. Mama papaku tuh PNS gitu kan, jadi mama tuh bilang kayak kita nggak pernah tahu umur suami kita itu sampai mana, tapi coba kamu bayangkan kalau mama tidak bekerja pada saat papa meninggal. Jadi di saat itulah kayak aku merasa bahwa hal yang ditanamkan oleh mamaku adalah bagaimana seorang perempuan gitu ya harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Dan itulah yang menjadikan diri aku sekarang. Walaupun orang stigmanya itu masih tinggi terhadap disabilitas. Jadi aku bilang jadi disabilitas di Indonesia tuh nggak berani bermimpi, Mbak Dewi. Karena kalau ditanya mimpinya apa ya? Karena pada saat kita keluar aja udah bullying gitu kan ya. Wah, dengan segala capnya gitu ya. Jadi pekerjaan apa yang bisa aku lakukan, kemudian aku mau jadi apa, itu proses dimana komunikasi aku dengan mama. Dan hal yang kedua yang aku dapat gitu ya dari mamaku adalah tadi soal legacy. Kita tidak bisa memilih dilahirkan di keluarga siapa, apa dan di mana,
tetapi kita bisa meninggalkan dunia ini itu untuk diingat sebagai siapa. Jadi kayak ini agak ngeri ya. Jadi mamaku selalu bilang jangan pernah takut yang ngerayain ulang tahun kamu itu siapa. Tapi pada saat kamu meninggalkan dunia ini, yang nganterin kamu berapa banyak. Jadi pada saat itu kayak langsung wow gitu ya. Jadi ngomongin legacy dan yang menjadikan diri aku sekarang itu adalah peran mamah terbesar karena dari umur 16 papaku meninggal sampai sekarang aku berumur 30 lebih, peran mamaku itu sangat luar biasa. Jadi number one is a support system, and that's what I build right now, bahwa bagaimana sebenarnya banyak perempuan di Indonesia belum memiliki support system itu dan kita hadirkan karena perempuan needs to support another woman, Yes. gitu ya, women support women. Dan yang kedua adalah bagaimana support system menjadi ekosistem itu bisa memberdayakan orang lain juga. Jadi perempuan memberdayakan perempuan lainnya. Seperti itu sih. Begitu Mbak Dewi. Udahlah kita tutup. Udah dirangkum kayak Udah jangan. Terus pertanyaan selanjutnya. Jangan dong, jangan. Ya, banyak banget apa yang disampaikan oleh bilangnya Mbak ya. Iya. Itu Niki aja. Boleh Niki aja. Oke. Oleh Niki, proses pembentukan Niki sebagai seorang perempuan yang tangguh ya adalah dari ibu. Kalau cerita saya adalah cerita dari seorang nobody. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana dan you won't believe me kalau saya cerita bahwa di satu titik saya pernah mengalami bahwa keluarga saya karena kontrakannya udah habis itu harus pergi dari kontrakan tersebut. Dan saya kayak Niki nih kalau cerita itu selalu pengen nangis. Tetapi dari semua kesederhanaan itu ibu saya yang menempa kita semua. Ada dua hal, ditempa untuk menjadi manusia yang kuat. Jadi perempuan harus berdaya. Ibu saya tuh dulu sempat mengatakan begini, karena satu dan lain hal, mungkin kita akan ditinggal oleh suami kita untuk yang berkeluarga. Tetapi anak-anak akan ada bersama dengan kamu. Maka kaki kamu harus kuat. Karena kamu harus membesarkan anak-anakmu. Jadi dididik to fight, to change the situation, dalam artian kita harus keluar dari lingkaran ini untuk berdaya, tetapi nggak lupa dari sisi lembutnya. Jadi tidak hanya fight yang keras, tetapi ada kelembutan-kelembutan. Kebetulan saya ini Jawa banget, dan saya selalu cerita di mana-mana. Ibu saya tuh selalu bilang eling. Yes. Eling itu aware, ingat. Tapi untuk Jawa, Putin, Prof, itu artinya dalam sekali bahwa kita tahu semua yang kita lakukan. Dampaknya apa dan sebagainya, sehingga kita harus hati-hati. Nah, mawas diri. Kalau bahasa Indonesianya mawas diri. Jadi sampai 10 tahun saya menjadi Menlu itu setiap ketemu ibu saya itu selalu bilang eling yo mbak, eling yo mbak. Nah, ini dunia pragmatis banyak ya. Jadi di satu titik, dan titik itu buat saya agak titik yang sulit. Diskusi formal, diskusi formal. Terus saya tiba-tiba dapat pertanyaan gini, Bu Menlu, dunia ini gila. Kalau kita nggak gila, kita nggak kebagian. Wah, ini bener-bener cerita. Saya bingung, saya mau menjawab apa. Ini forum yang formal, dan saya katakan bahwa saya langsung ibu saya bilang begini. Ibu saya mengatakan bahwa sak bejo-bejone menungso yaiku sing eling lan waspada. Bahwa seuntung-untungnya manusia adalah manusia yang selalu ingat mawas diri dan waspada. At the end, harga diri seorang
manusia itu dilihat dari nilai yang dianut oleh manusia tersebut. So hampir sama dengan pengalaman Niki, saya datang dari nobody dan kita ini sebenarnya yang ada di sini itu the chosen few. Tugas kita satu, membuka pintu seluas-luasnya, maka the chosen itu menjadi tidak hanya few tapi sebanyak mungkin. Jadi kita alhamdulillah diberi nikmat, diberi rezeki seperti ini, tapi ada tugas besar. Mbak Ella tuh edukasi itu penting banget. Buka pintu sehingga kita tidak akan hanya melihat the chosen few, tapi the chosen yang banyak banget. Langsung ditunjuk. Aku pengen ngelanjutin bahasan Bu Retno soal tangguh sih. Soalnya aku kalau ditanya tadi ya, balik ke yang Dewi bilang, mungkin yang ngegambarin apa yang diwariskan di keluarga dari perempuan-perempuan yang ada di keluarga tuh ketangguhan sih. Ya. Karena perempuan tuh ya lahir terpinggirkan, seringkali dipandang sebelah mata gitu ya. Terus kalau lihat proses kerja kerasnya itu ya 2 kali, 3 kali atau 4 kali lebih Minimal 2 kali besar gitu ya daripada laki-laki untuk sampai di posisi manapun kita sekarang. Jadi memang ditakdirkan untuk melalui proses yang susah. Nenek aku ingat banget, nenekku tuh bilang itu kita mungkin baru kelas SD, kelas 1, kelas 2, tapi dia tuh selalu bilang ke cucu-cucunya, pilih yang susah. Pilih yang susah. Jadi kalau kita datang dengan misalnya ini kayak ini susah banget, yang ini gampang, aku ini aja gitu ya. Dia selalu bilang kayak pilih yang susah lah. Pilih yang susah gitu ya. Jadi kayak seolah-olah tuh sejak kecil tuh disiapkan bahwa perjalanan ke depan tuh nggak mudah, akan susah, tapi kamu tuh pasti bisa gitu melewati itu. Dan itu tuh kayaknya jadi salah satu prinsip hidup. Jadi memang udah punya ekspektasi bahwa perjalanan ini bakal panjang, hasilnya tuh nggak akan kelihatan dengan cepat gitu ya, tapi yang nguatin ya cita-citanya gitu. Buat setiap orang tuh kayaknya kayak ini masih jauh banget ya, tapi ya udahlah emang jauh gitu ya, susah banget ya, kenapa harus gue ya gitu kan. Selalu ada tuh pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, tapi yang kayak ya emang gue memilih jalan yang susah dan panjang dan lama dan kadang-kadang rasanya rada kesepian dan sebagainya itu. Dan aku rasa semua perempuan dalam konteksnya masing-masing tuh merasakan bahwa ketangguhan tuh modal utama buat hidup, dan bisa tangguh di situasi susah, bisa bangun lagi gitu ya di konteks kita masing-masing dan sebagainya itu karena yakin cita-citanya tuh ya worth it gitu. Kita memang layak memperjuangkan sesuatu yang kayak jauh lebih besar. Dan contohnya ya tentu beda gitu ya, perjuangannya mama, perjuangannya nenek aku gitu ya, kita panggilnya Baba. Tapi alhamdulillahnya satu hal lagi yang aku selalu belajar juga yang diwariskan tuh sebetulnya doa sih. Wow. Jadi di keluarga aku tuh kayak rutinitas doa itu bukan cuma ritual sih. Ya. Jadi sesuatu yang kita yakin benar-benar diwarisin. Banyak banget hal yang aku alami sekarang tuh yang aku rasanya tuh bukan usaha, terus kayak dapat kekuatan dan kayak somehow tuh rasanya itu kayak doa yang diturunkan yang nggak ada. Kenapa kok bisa sampai ke sini? Ya karena didoain mama, karena didoain nenek yang kayak udah puluhan tahun beliau nggak ada, tapi rasanya tetap jadi kayak tameng gitu ngadepin banyak banget hal. Jadi aku juga yakin banget sama kekuatan doa. Nggak kelihatan tapi super powerful, dan itu aku ajarin ke anak-anak juga sih. Walaupun kalau waktu mereka kecil-kecil tuh mereka yang kayak, Mam ini aku nggak akan bisa dapat nilai bagus nih ujian, berdoa. Awalnya kan mereka yang kayak, hah berdoa? Kan kamu udah belajar, udah. Jadi sekarang ya tinggal berdoa, baca sholawat, nih lah gitu baca sholawat. Terus tapi lama-lama mereka tuh yang kayak bener, ternyata sudah baca sholawat aku jadi tenang, sudah berdoa aku jadi percaya diri, sesudah itu jadi kayak ikhlas. Ya udah tinggal tunggu hasilnya aja, dan itu mudah-mudahan ya sesuatu yang kayak bisa diwariskan terus gitu ke generasi berikutnya. Kalau menyambung tentang legacy, tadi kalau kita semua pasti tadi sesuai dengan Mbak Dewi juga Bu Retno, apa yang terjadi pada kita saat ini adalah legacy yang diberikan oleh
orang tua kita dan yang akan kita berikan pada anak-anak kita. Kebetulan saya lahir di keluarga yang kombinasinya unik ya. Ayah saya lembut sekali, ibu saya keras ya, relatif ya. Dan gak adil kalau hanya bicara tentang ibu, karena yang membentuk kita pasti dua belah pihak gitu. Kalau ayah saya selalu mengajarkan dum spiro spiro, selama kita bernafas selalu ada harapan. Kalau ibu saya agak unik. Jadi perempuan itu seperti api, tidak hanya menghangatkan, tapi juga menyala. Jadi kata kuncinya menyala. Saya hampir bilang membakar. Lebih cantik ya. Menyalakan apa? Menyalakan harapan, menyalakan keberanian, menyalakan perubahan. Dan kenapa memilih menyala? Karena saya melihat ibu saya seorang ibu, beliau wanita karir, kebetulan guru besar dan pendidik dan juga manajer, tetapi tidak pernah lupa mengingatkan anak-anaknya akan nilai-nilai. Dan yang sekarang ibu saya umur 85 tahun ya udah mulai tidak sekuat dulu ya, tetapi nilai-nilai yang diajarkan beliau tentang bagaimana perempuan itu harus menyala dalam berani untuk menghapuskan atau menghilangkan stigma, kemudian harus menumbuhkan harapan pada saat sedang berputus asa, dan yang paling penting adalah membuat atau menyalakan generasi baru. Dan tentu kita semua juga tahu bahwa ibu-ibu di Indonesia ini perlu mendapatkan seperti kita ngobrol tadi ya, edukasi yang luas tentang bagaimana peran ibu sebagai pendidik di keluarga dan sebagai penerang di lingkungan sebenarnya. Jadi kita nih harus berkewajiban gitu. Dan anak saya kebetulan perempuan 2, cewek-cewek semua. Next generation. Ya, tentu saya berharap ya bangsa ini bisa memberikan tempat untuk para generasi muda untuk mengembangkan potensinya secara optimal dan bukan hanya dalam mimpi-mimpi tapi dalam cahaya yang terang. Kira-kira demikian. Jadi legacy yang kita dapatkan harus kita wariskan kepada generasi muda. Ya. Kalau saya boleh cerita agak berkebalikan sedikit, karena sebenarnya saya merasa terutama waktu saya tumbuh besar itu merasa privilege waktu itu. Waktu saya muda, saya merasa sebenarnya jujur kadang terbebani dengan privilege gitu. Dengan semua yang kok kayaknya saya diberikan kemudahan, mungkin juga akibat doa ibu saya yang sangat kencang gitu. Tapi saya yang masih muda itu merasa beban. Apa yang harus saya lakukan? Dengan segala yang kok kayaknya saya diberi kemudahan gitu. Saya tidak perlu berusaha susah payah, tapi bisa mendapatkan. Itu justru kayaknya semua orang pengen, tapi di posisi itu saya yang masih muda tuh beban. Jadi apa yang harus saya lakukan gitu. Nah untungnya cukup berkaca juga dari orang tua saya yang selama saya bertumbuh itu mereka sering banget aktif dalam kegiatan sosial. Jadi termasuk waktu saya SMA, waktu itu ada gempa di Jogja ya. Itu saya ikut orang tua, salah satu yang baru H+1+2 ke sana untuk mensurvei bantuan-bantuan apa yang harus diberikan gitu. Beberapa kali ya juga ada program-program seperti di panti asuhan untuk anak-anak yang keterbelakangan mental juga ya, mohon maaf. Jadi bagaimana kita bisa membantu memberikan makanan bergizi itu secara konsisten selama 7 tahun, setiap seminggu sekali hari Selasa masak ikan untuk mereka di rumah saya gitu kan, supaya cost efficient gitu ya. Itu dan saya ikut juga ke sana untuk memberikan bantuan. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu mungkin salah satu warisan yang diberikan orang tua ya. Jadi itu saya berkaca, oke, kalau kita punya kelebihan, bagaimana kita bisa tadi disampaikan membukakan pintu gitu ya. Bagaimana kita bisa memberikan kesempatan untuk orang lain. Dan itulah kenapa akhirnya saya menemukan konsep social enterprise dan memulai Duanyam waktu itu. Karena saya ingin memberikan kesempatan untuk perempuan-perempuan lain yang mungkin mereka benar-benar tidak, bahkan kalau tadi ngobrol ya, di desa itu mereka nggak tahu ada kehidupan lain, ada kesempatan lain gitu. Bahkan saat kita bekerja kan sekarang kita ada sekitar 1000 penganyam ya. Salah satu hal yang mereka bilang seneng banget saat mereka itu menjadi trainer atau pelatih. Dan yang kenapa seneng? Karena saya itu bisa melatih di desa lain, di desa di seberang pulau sana, yang seumur hidup dia nggak pernah keluar dari desanya dan 2 desa tetangga gitu. Jadi segitu jauh gapnya bahwa mereka tuh nggak pernah melihat, mereka nggak tahu kalau wah ternyata perempuan bisa berusaha,
perempuan bisa memimpin tim yang ada perempuan dan laki-laki lain tuh benar-benar nggak kebayang gitu. Nah itu yang membuat saya ngerasa ya peran betul tadi dengan kita sebagai chosen few, with great power comes great responsibility ya. Jadi gimana caranya kita bisa membantu orang lain tuh punya opportunity ya untuk membantu diri mereka sendiri. Itu sebenarnya juga dari mungkin contoh langsung orang tua saya ya. Yang poin kedua yang menarik ini yang juga saya teringat terus, ini kata-kata ibu saya, kamu boleh melakukan apapun tapi jangan merugikan diri sendiri dan jangan merugikan orang lain gitu. Nah yang saya bandel itu artinya nggak apa-apa nih bandel, di sekolah ada peraturan ini peraturan itu, dilawan aja kan, saya tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Saya ingat itu sih, tapi sampai sekarang tuh mungkin menjadi value ya. Jadi kalau garis yang tidak kita lewati adalah apakah yang kita lakukan ini jangan sampai merugikan diri sendiri, bukan orang lain. Dan tambahan saya sekarang ke anak perempuan saya, jangan juga merusak alam dan merusak lingkungan gitu ya ke depannya. Jadi saya memegang itu sebuah wejangan yang akan saya turunkan ke anak saya gitu ya, bahwa kita sebagai perempuan nggak apa-apa, kita bisa berani, kita bisa melakukan sesuatu di luar mungkin ekspektasi orang lain, tapi kita tetap berpegang, kita jangan merugikan diri sendiri, kita jangan merugikan orang lain, dan kita jangan merusak lingkungan. Itu yang mungkin pelajaran yang ingin saya turunkan juga. Saya pengen nyambung ke Mbak gitu, kalau keterbalikan ya, ngomongin privilege sih, sebenarnya sama-sama privilege ada orang tua yang berkecukupan, kalau saya enggak. Jadi ibu saya selalu bilang, kamu kalau nggak ada uang, kamu harus bantu tenaga. Nyun sewu, saya hidup di Bantul, Pakai M ya? Bantul ya. Bukan Bantul ya, Bantul. Itu seperti yang semua tahu, hidup di kampung, ning desa itu seperti apa, harus kuat sosialnya. Nah, saya belajar organisasi berawal dari Karang Taruna Dusun. Kalau sekarang terkenalnya kita nggak bersosial, maka nikahanmu akan sepi, nggak ada yang datang, nggak ada yang bantu. Maksudnya kalau di Jogja seperti itu ya. Nah, ikatan antar warga itu sangat kuat sekali. Nah, dari situ saya belajar bahwa akhirnya sering sama ibu saya, kamu kenapa nggak datang ke kegiatan pemuda? Kenapa nggak gini? Pasti dimarahin. Ayo datang, ayo bantu. Kita cuma bisa bantu tenaga, ayo bantu pikiran kita seperti apa. Dari situ jadi senang berjejaring, jadi senang keluar berkomunitas. Ini ketemu dengan komunitasnya Bu Ella. Saya bisa memberi testimoni. Yang itu ternyata bisa kita bawa pulang. Kita menjadi misalnya ketua pemuda pada waktu itu, ternyata kebutuhannya pemuda apa ya? Sekarang MC bahasa Jawa itu sulit sekali. Jarang, kalau kita kursus aja mahal maksudnya gitu. Pak boleh minta tolong Pak, kita datang, kita ada kursus nih Pak. Belajar jalan, bawa nampan itu kan juga nggak mudah gitu kan, tata krama. Ya wes kapan yuk kita, atau komunitas animasi, waktu itu sedih sekali anak-anak nontonnya musiknya sudah musik-musik dewasa, nontonnya sinetron dewasa. Saya kenal ada komunitas animasi, Mas bikin nobar dong, layar tancap. Wah saya nggak ada layarnya Mbak, tenang saya pinjam ke sana. Jadi jejaring itu yang ternyata dari warisannya ibu saya tentang kamu harus ngebantu tenaga dan pikiran. Wanita itu bisa sampai mana aja, wanita itu fleksibel kata ibu saya. Kita tim belakang layar tapi juga bisa di depan layar. Walaupun pasti akan peranmu lebih banyak di belakang layar, tapi kamu akan puas senang ketika yang kamu bawa itu akan sampai ke tujuannya. Gitu. Bahasa Jawanya sih serawung ya. Nggih. Serawung itu networking sebenarnya. Serawung. Itu yang ternyata sangat kuat sekali dan terbawa sampai sekarang, dan saya sampaikan ke murid-murid saya. Itu warisan yang tak ternilai menurut saya dari ibu saya. Yang kedua memang tentang, saya setuju dari semua yang disampaikan tadi, ketangguhan menjadi wanita. Setelah menjadi ibu, sama mau mewek, tolong tisu dong. Baru 4 bulan menjadi ibu, ternyata wanita bekerja itu, saya mau sungkem. Luar biasa sekali Bu Ella, apalagi berbagi peran waktu, harus dari meeting 1, meeting 2, kita harus pekerjaan ini jam innya luar biasa, tek harus bisa kayak gitu. Nanti sampai rumah kita kembali menjadi ibu tuh, wanita memang tangguhnya luar biasa. Kalau ibarat, mungkin nyun saya bukan berarti kita mengindahkan lelaki nggih, tanpa lelaki yang menjadi support kita juga nggak mungkin kita sampai di sini gitu. Parita itu benar-benar mereka bisa sungguh semuanya bisa, menurut saya serba bisa. Kalau SpongeBob katanya bisa berapa banyak tangan untuk sekalian, nah itu menurut saya itu perempuan tuh seperti itu. Dan
dengan stigma tadi Bu Ella yang bicarakan, mungkin kita dibatasi beberapa pekerjaan, tapi sebenarnya perempuan bisa kok. Sutradara perempuan sedikit sekali ya Mbak Gina ya. Bisa cerita Mbak Gina sutradara perempuan sangat sedikit yang punya ruang gitu. Kepala sekolah perempuan juga dikit kan? Ini pertanyaan dalam banget ya. Aku berpikir gitu. Karena gini, jadi tadi tuh menarik sekali ketika para perempuan di sini tuh sharing bagaimana ibunya tuh memberikan value, memberikan nasihat segala macam. Nah, saya itu lahir di rumah yang mungkin seperti kebanyakan masyarakat patriarki baik di Indonesia atau di Asia atau di dunia, lebih banyak ayah yang bicara. Nah, tapi setelah saya dengerin tadi, alhamdulillah terakhir ya jawabnya. Jadi sebenarnya gini, ibu saya tuh menarik. Kayak keluarga saya tuh dari Kalimantan, keluarga miskin di Kalimantan. Terus kemudian ibu saya adalah perempuan dan anak pertama dari 5 bersaudara yang 2 meninggal, 5 masih hidup, yang kemudian menjadi kuliah. Pendidikan. Itu pertama. Terus kemudian dia meniti karirnya masuk ke BUMN dan lain-lain, tapi dia tidak pernah bercerita banyak hal soal hidupnya. Selalu cerita itu tuh mayoritas tuh dari ayah. Gitu. Hingga ketika ayah meninggal, saya baru mengenal lagi lebih dalam soal ibu. Gitu. Nah, tapi itu menarik bahwa pengabdian perempuan dalam banyak ruang di kehidupan, dari keluarga, kemudian ruang kerja, seringkali itu di taken for granted. Seringkali perempuan ngerasa memang ini tugas saya, memang tugas saya mendukung, sehingga sebagai diri mereka tuh nggak pantas dan ngerasa ngapain ya cerita saya tuh diceritakan ke orang banyak. Jadi hal yang paling, satu sisi adalah hal yang diwariskan oleh ibu saya adalah soal pengabdian, ketekunan, hal yang justru dilakukan dalam diam. Bahwa hal yang dilakukan dengan setia selama berhari-hari dalam hidupnya. Tapi satu sisi yang juga diwariskan oleh beliau adalah jika beliau adalah orang yang segan untuk bercerita soal hidupnya, punya anak pencerita yang saya jadi ngerti gitu mendengar, merefleksikan dalam waktu beberapa menit kenapa saya passionate sekali bercerita soal perempuan. Kenapa film-film saya itu banyak sekali karakter perempuan, bahkan ketika main karakternya laki-laki, sosok perempuannya tuh selalu banyak. Karena mungkin saya hidup di perempuan yang saya adore, tapi nggak ngerasa ceritanya pantas diceritakan, gitu. Dan mungkin itu ya yang harus diwariskan untuk lebih banyak generasi muda atau perempuan di sekitar kita, bahwa ketika di cerita itu tuh cerita diri kita itu pantas untuk diakui, pantas untuk diceritakan, pantas untuk dirayakan. Gak ada perjuangan yang bisa dikecilkan atau dikerdilkan atau dianggap di taken for granted hanya karena narasi besarnya menganggap itu tuh nggak ada gitu. Dan jadi ya semoga itulah yang bisa diwariskan dengan pekerjaan menjadi sutradara, menjadi penulis ke banyak orang, bahwa ketika kita mengklaim memiliki cerita kita, justru itu adalah tempat kita untuk tumbuh bisa lebih baik dan lebih bermanfaat buat orang banyak. Penting banget. Pantas dan penting. Pantas. Iya. Ceritanya top ya. Iya. Sampai ini bisa bikin skenario masing-masing film series. Ini series. Tapi kan ini perjalanan, kita semua punya perjalanan masing-masing ya. Dan pastinya meskipun kita mendapatkan warisan, legacy, ajaran dari orang tua, tapi pastinya kita juga punya trial sendiri, ujian tersendiri. Mungkin dalam kesempatan ini gimana sih caranya supaya cahaya kita tuh nggak hilang? Karena in this day and time ya itu kayak Niki dibully, itu kan gampang banget untuk udahlah capek, saya mau ngapain aja juga ya udah dunia akan terus seperti itu. Dan kadang-kadang mungkin nggak semua orang mendapatkan support system. Nah ini mungkin pengen tahu, oke, ketika kita ketemu dengan titik yang membuat kita lupa dengan what we have, legacy itu apa ya kuncinya untuk bisa selalu kembali on track dan menjalankan tugas dan meneruskan legacy ini? Ini yang bikin pertanyaan oke ya. Saya cuma bersyukur saya bertanya dan bukan menjawab. Coba dia jawab dulu. Sekarang kita bergantian nanya. Pinter banget. Aduh, jangan menekan saya. Kalau boleh sekarang
tadi mulai dari yang muda, sekarang mulai dari yang paling tua. Paling berpengalaman. Paling berpengalaman. Iya. Tapi I'm proud to be tua. Insya Allah. Niki kan belum pernah tua kan, saya pernah muda. Bener juga. Jadi bagaimana kita tetap memelihara cahaya ya? Kalau saya, karena dengan latar belakang saya, kemudian sampai saya di titik ini, dan sampai di titik ini itu saya harus mensupport beberapa orang. Jadi pada saat saya cahaya semangat ya, cahaya ini di sini semangat. Misalnya mulai redup atau saya menghadapi suatu tantangan yang sangat luar biasa dan adalah kita sebagai manusia mengatakan, oh ya Allah, kok berat banget ya. Itu saya selalu oke, diem. Kalau saya di persimpangan jalan, kalau Mbak Ella tadi doa, kalau saya selain doa, karena orang Jawa balik-balik, puasa. Jadi masalah hidup saya selesaikan dengan puasa. Pada saat puasa somehow kuat dan menjadi lebih terang untuk berpikir. Karena kalau saya jatuh, yang jatuh bukan hanya saya, tapi berapa orang yang dalam skala kecil sih ya, nggak kayak pengusaha 1000 dalam skala negara. Benar, penganjang negara. Aduh, mohon maaf. Negara itu. Kalau kita runtuh, maka berapa orang yang akan runtuh? Sama waktu balik-balik, waktu saya diberi tanggung jawab untuk memimpin diplomasi Indonesia. Oh, talking about male dominated, profesi male dominated, diplomat is male dominated. Tantangannya besar sekali. Tapi setiap kali saya menghadapi tantangan, sekali lagi, ini kalau saya mundur, berarti berapa orang yang akan runtuh, sistem akan runtuh, dan sistem yang kita berusaha untuk bangun, untuk meyakinkan dunia bahwa wanita itu bisa, itu akan runtuh juga. Jadi itu justru yang menjadi penguat saya, ayo kuat, ayo kuat, ayo kuat. Dan puasa balik lagi. Di tengah sebuah perjuangan yang keras itu jangan lupa melembutkan. Jangan lupa terus melembutkan. Karena disitulah akan terjadi sebuah keseimbangan yang baik. Nah, while we are talking among women, sebenarnya pembicaraan kita ini tidak mengarah dan tidak ditujukan pada dominasi, no. Tetapi untuk mencapai sebuah partnership, kesetaraan. Tadi Mbak Ella, saya lagi-lagi passionnya adalah di edukasi ya, karena edukasi itu penting sekali untuk sebuah lompatan. Jadi ada indeks mengenai gap gender dari waktu ke waktu itu meningkat, dan untuk edukasi peningkatannya cukup banyak. Aku ada datanya di sini. Jadi gapnya tertutup 94,9%. The question is, pada saat gap edukasi itu sudah menjadi semakin baik, semakin sempit, tidak atau belum terrefleksikan di dalam economic participation and political empowerment. Dan yang paling kecil adalah di political empowerment, karena gapnya itu yang tertutup baru 22,5%. So while education ini mengalami kemajuan, kita masih punya PR. Dari pendidikan ini akan kita bawa kemana? Aku bawa buku. Lanjutin ya. Lanjutin karena ngomong edukasi ya. Iya, jadi kalau di edukasi persis kayak yang Bu Retno bilang, sebetulnya angka partisipasinya bahkan perempuan itu kalau di Indonesia sudah sedikit lebih baik, prestasi itu sudah lebih baik gitu ya, di semuanya lah kalau kita lihat skor. Jadi dengan kata lain perempuan lebih pinter-pinter gitu di sekolah. Banyak ya dok. Tapi memang pada saat ngomong habis sekolah itu tuh perjalanan hidupnya kayak halang rintang gitu jadinya. Kalau yang laki-laki mungkin bisa sprint gitu ya, yang kita ini ya maraton, tapi speednya juga harus cepat, plus ada rintangan-rintangan karena beban ganda di urusan domestik, karena banyak yang kerjanya tuh di sektor jasa, di mana kalau di sektor jasa itu kita tahu kompensasinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan
sektor-sektor yang lain. Jadi memang kompleks banget sih isunya dan nggak bisa diselesaikan sama perempuan sendiri gitu ya, tentunya, dan nggak bisa diselesaikan sama individu, butuh negara, kebijakan, butuh proses jangka panjang. Saya tuh selalu semangat kalau yang bukan guru gitu misalnya ngomong soal edukasi, karena ya semua murid semua guru gitu ya. Sebetulnya kita kayak benar-benar perlu ngelihat bahwa yang namanya kesuksesan pendidikan tuh bukan soal kesuksesan orang per orang, pendidikan tuh kesuksesan kolektif gitu, impact kolektif. Jadi ya nggak ada gunanya anak lu keren sendirian terus dia hidup di masyarakat bersama dengan anak-anak lain yang jadi korban kekerasan gitu kan, karena akan terdampak juga pasti secara langsung ataupun nggak langsung sama iklim yang penuh dengan kekerasan. Nggak ada gunanya makan sehat sendiri, ibu menghabiskan berjam-jam bikin bento lucu-lucu gitu ya, begitu dia sampai ke lingkungannya dia lihat anak-anak yang makan gula, ultra processed food, nggak dapat ASI dan sebagainya. Jadi betul-betul kesadaran bahwa pendidikan itu jembatan buat masa depan, pendidikan itu bukan cuma bicara sukses orang per orang, tapi semua dan setiap anak itu sih cita-cita. Tadi nyambung ke pertanyaan, cita-cita yang kayak bikin nyala terus itu. Kalau anak sekarang bilangnya menyala abang. Itu bikin nyala terus deh. Dan kalau aku sebenarnya rumus lainnya ketemu anak-anak sih. Itu aku kayak that's the biggest privilege of my life. Benar-benar mau suntuk kayak apapun nih Bu Retno, di rapat kebijakan, di ngelihat masalah-masalah di lapangan, dengar curhatan relawan-relawan gitu ya, guru-guru relawan, orang tua relawan. Curhat terus ya Mbak? Begitu lihat anak-anak tuh, kayak dua sih. Pertama, I'm seeing impact. Jadi kalau kita ngelihat besar kan kayaknya aduh masih jauh gitu. Tapi begitu lihat satu anak tuh, kemarin tuh dia nggak bisa ini, sekarang tuh dia bisa ini gitu. Dan banyak gitu kayak leap-nya tuh, oh so we are making an impact. Emang belum semuanya sih, tapi palingnya di hidupnya satu anak ini tuh jadi lebih baik. Terus yang kedua yang lihat anak-anak tuh udah nggak ada yang lebih tangguh deh daripada anak-anak. Nyoba apapun tuh berjuta-juta kali gitu ya. Ngelihat apapun selalu tertarik dan sebagainya. Jadi kalau ngelihat anak-anak tuh benar-benar energizing banget sih. Buat apa yang kayak anak kecil aja bisa, anak kecil aja tangguh gitu ya, anak kecil aja percaya sama dirinya, anak kecil aja tumbuh, masa aku nggak bisa tumbuh dan bertahan itu sih. Ayo, mari diundang semua ke kelas-kelas coba masuk dan ketemu anak-anak pasti menyala terus. Ini dia nih yang bikin mau jadi guru kan? Kalau tentang edukasi boleh nyambung ya, karena saya juga seorang guru, jadi puluhan tahun menjadi dosen dan sekarang guru besar di Universitas Erlangga, dan kebetulan saya mendapat amanah untuk memimpin rumah sakit di Sutomo, Dr. Sutomo itu 7.000-an karyawan. Sebenarnya jumlahnya nggak ada apa-apanya dibandingkan Ibu Retno, cuman kompleksitasnya itu dari mulai pegawai administrasi, cleaning service sampai guru besar dan seterusnya. Jadi tantangan itu ada dan memang kadang-kadang itu dek gitu ya. Terus wah ini gimana ya, mau maju mau mundur atau mau minggir gitu ya. Kalau saya sendiri selalu ibu saya orang yang sangat kuat dan percaya dengan kekuatan doa. Dan kalau saya lagi sumpek, yang pertama mencegah kesumpekan. Mencegah kesumpekan adalah punya me time. Jadi yoga gitu ya, itu sebuah jalan keluar. Punya teman-teman ngobrol, medical voice, kami punya perkumpulan penyanyi, nyanyi sendiri, ada yang main saxophone, keyboard. Berarti habis ini Prof nyanyi. Jadi puluhan tahun itu sebagai prevensi olahraga ya, tadi terinspirasi Bu Retno juga selalu olahraga sampai saat ini. Kemudian yang paling penting lagi kalau benar-benar buntu, selain tadi anak-anak, karena anak-anak itu selalu membuat kita menjadi terang benderang gitu ya. Walaupun nanti habis itu mereka pergi ya gelap lagi gitu ya. Terus yang kedua, karena ayah saya sudah meninggal, saya cukup dekat sama ayah saya, The Daddy's Little Girls. Ibu saya memang sudah sepuh, 85 tahun, tidak sekuat kemarin-kemarin, tetapi kalau saya lagi sumpek ngobrol sama ibu, merasa ibu tuh seperti suaranya Allah, seperti suaranya Tuhan. Jadi kalau ibu menasihati saya tuh kok cocok gitu ya. Oh iya, jadi sehingga saya ya beruntung masih punya ibu, itu adalah pintu tengah surga, tinggal bersama saya, kami berdua karena anak-anak juga sudah besar-besar. Yang kecil ya mungkin sebentar lagi udah selesai spesialis mata, akan keluar rumah, yang gede udah menikah, itu ibu.
Jadi ya semoga ibu saya umur panjang, karena selama ini begitu sumpek-sumpek pasti ke ibu ngobrolnya sih ngalor ngidul ya. Tapi nanti tiba-tiba ibu tuh mencetuskan sesuatu yang saya, oh iya bener, saya harus kuat karena ini begitu. Jadi ya anak-anak dan ibu, dan mencari kesetimbangan untuk balance di antara keruwetan yang kadang-kadang bikin pusing, nggak kadang-kadang ya. Pasti kita semua di sini sering. Banyak dramanya. Iya banyak dramanya. Begitu nih masih related dengan pendidikan. Dan satu lagi saya sebenarnya kepingin ya, meskipun itu bukan di, mungkin ini kalau bisa di sharing, kepingin ada apa ya, untuk pemberdayaan edukasi pada ibu-ibu di tempat yang mungkin desa, kampung, terpencil. Karena ibu-ibu itu bisa jadi penyelamat tak hanya keluarganya tetapi bangsa ini gitu ya, kalau dia menjadi pendidik di keluarga dan menjadi leader, mungkin informal leader di sekitarnya, menyuarakan tentang kekerasan atau mungkin tentang lingkungan hidup, tentang apapun itu, saya pikir mungkin ke depan berharap kita bisa membuat kolaborasi untuk mewujudkan edukasi pada ibu-ibu untuk anak-anak yang lebih baik ke depan. Mungkin dari saya itu. Terima kasih. Aku sebenarnya lebih ke arah, karena aku tuh dari kecil tuh bully gitu. Jadi kalau ditanya gimana caranya aku bangkit, sebenarnya ketika aku berkembang dewasa, self esteemku tuh hancur banget gitu ya. Karena pada saat aku keluar, ya yang dapatnya udah negatif dulu. You cannot have a dream, you are like this gitu. Jadi yang aku lakukan sebenarnya adalah bagaimana mengatasi mental block dulu gitu, bahwa aku mampu berdaya. Jadi dan itu aku terapkan sampai sekarang ketika aku banyak, karena sekarang itu kan kita take care 65.000 teman-teman disabilitas di seluruh Indonesia. Berapa? 65.000. Tapi itu jumlah kecil, karena jumlah penyandang disabilitas di Indonesia itu 25 juta. Oh, Ya, jadi 10,7%. almost 10%. Yes, almost Dari 10%. populasi kita. Ya. Dan bertambah terus. dan bertambah terus. Jadi menurut UNESCO itu akan bertambah seiring dengan age juga, age itu kan bertambah, jadi living age-nya itu juga yang tua akhirnya, yang tua lagi, maksudnya yang lebih berumur. Aku tua. Saya juga tua. Ya akhirnya berumur itu akan berindikasi lebih banyak untuk menjadi disabilitas. Jadi 60.000 is just a small number rather than yang memang jumlah penyandang disabilitas. Dan itu yang aku ejawantakan juga ke mereka adalah gimana kita bisa berdaya kalau kita memiliki self esteem dan self efficacy yang rendah terhadap diri kita. Jadi aku bilang ke mereka adalah, ini aku cerita dari film juga gitu ya, filmnya Snow White, Mirror Mirror on the Wall, Who's the Prettiest of them all. Jadi yang aku bilang ke mereka adalah sebelum kita keluar rumah, ngomong hal yang positif ke diri kita sendiri. Dan itu yang aku lakukan. Jadi setiap aku down, and then kayak kenapa gue berada di jalan ini gitu ya. Dan ketika semua hal yang teman-teman disabilitas datang dengan segitu banyak mental block, infrastruktur yang nggak ada, bagaimana aku mau berdaya mbak? Keluar rumah aja nggak ada jalanannya untuk bisa kursi roda. Ketika aku keluar rumah aja, teman netra mau pakai guiding block, di depannya ada kaki lima gitu, ketabrak sama bapak-bapak jualan sostro gitu ya. Ketika kita mau naik busway gitu ya, yang kursi roda nggak ada lift naik ke atas. So the infrastructure, the regulation itu nggak ada, jadi kayak ngapain ya gue susah-susah memikirkan banyak orang gitu ya. Dan itu yang aku lakukan adalah aku ngomong ke kaca diri sendiri, balik lagi ke mimpi aku di awal gitu ya. Ngapain aku harus lahir dunia ini sebagai seorang disabilitas, mungkin adalah tadi kata Bu Retno adalah the chosen one, bisa membantu teman-teman disabilitas yang lain. Jadi bagaimana aku bisa kembali lagi adalah aku tuh suka banget ngomong sendiri gitu. Jadi tutup kunci kamar gitu, terus kayak beneran ngaca. Jadi di kamarku itu kacanya sebanyak itu. Kacanya sebanyak itu, jadi kayak are you okay nih? Oh it's okay. Coba deh masalah yang tadi, jadi kayak seseru ngomong sendiri gitu. Jadi dan dari situlah yang aku tularkan juga ke teman-teman disabilitas adalah when others didn't support you, when others say negative to you, you just need one person who say positive. It's yourself. Gitu. Jadi itulah yang aku bilang ke teman-teman juga, dan itu aku lakukan sendiri ya. Dan itu juga jadi penguat aku untuk setiap harinya ketemu sama teman-teman disabilitas yang mungkin mental blocknya masih tinggi, bertemu sama perempuan di Indonesia Timur yang datang dengan stigma, kemudian budaya yang masih kental dan lain sebagainya, kenapa harus berdaya, dan itu yang aku lakukan ke mereka gitu sih.
Tapi itu menarik ya. Iya. Maksudnya kayak menjadi perempuan itu tuh pada dasarnya kayak lahir tuh dia tuh udah dikomenin banyak orang. Maksudnya apalagi kalau dengan kamu yang triple gitu tantangannya gitu. Nah, jadi ketika kita baik-baik aja itu udah banyak yang komen. Ketika kita makin sukses itu lebih banyak lagi yang komen. Serba salah ini. Serba salah. Terus apalagi kalau misalnya kita berempati ke anak-anak yang remaja lah, itu tuh yang komen itu sosial media. Pasti tegang banget gitu. Mereka akan dilihatin harus punya second account untuk punya jadi diri sendiri. Second accountnya punya second account lagi, gitu, tegang banget jadi manusia gitu. Nah akhirnya apalagi ketika saya gitu kerja di dunia yang pekerjaannya tuh langsung di hari pertama lahir tuh langsung di review, dikasih bintang, kayak langsung bisa dinegatifkan gitu, bisa di cancel kapan aja. Sebenarnya tuh yang paling penting adalah nyaman dengan kesendirian. Jadi aku baru tahu Mbak Ella kalau nur dalam Islam itu tuh susunan hurufnya itu sama dengan nar, api. Cahaya sama api itu dua sisi mata uang. Jadi dia bisa menyelimuti dia dengan kita dengan keindahan, tapi juga membakar kita. Terus kalau kita tuh butuh momen-momen kosong, nyaman dengan diri sendiri, entah sholat, meditasi atau puasa gitu, untuk apalagi nih visi kita ke depan gitu, apalagi yang paling penting buat kita. Nah kalau buat aku yang paling penting, jadi karena dari kecil orang tua aku kerja, udahlah nggak ada saudara di Jakarta, aku tuh kayak quote-unquote anak pembantu. Jadi banyak banget nih mbak-mbak di rumahku gitu. Nah tapi yang selalu aku lihat tuh adalah mbakku ada di situ untuk merawatku, itu adalah pengorbanan dia juga. Ada anak dia yang tidak terawat di sana. Kemudian ketika aku dengar cerita ayahku gitu, banyak sekali kebaikan-kebaikan sehingga membuat dia bisa terus sekolah dan sampai ke Jakarta. Dia tuh anak bajak laut. Oh, random banget ya. Ini beneran apa? Beneran. Jadi bapakku tuh dari lahir di Udah kayak film. Jadi bapakku itu di Sambaliung kotanya, di Balikpapan, terus kemudian di Berau Balikpapan, terus kemudian ayahnya tuh ini bajak laut. Dan kemudian ketika dari umur 3-4 tahun tuh ditinggal nenekku, dan nenekku tuh harus kerja mati-matian. Dan satu hal yang selalu aku ingat ketika aku lagi capek adalah bapakku tuh nyaris nggak lulus sekolah karena ibunya nggak bisa bayar. Terus habis itu gurunya tuh berusaha untuk nyari cara gimana nih anak keluar gitu, sampai ada kepala sekolah yang datang dan ngelihat ini kenapa dia nggak ikut ujian karena ini, dan kemudian coba kamu kayak gini dulu tuh kalau ngetes sekolah katanya kayak gini ya bisa. Biar apa tangannya udah mencapai kuping nih berarti udah pantas sekolah, terus sama kepala sekolahnya. Ya udah tuh anak ini bisa disekolahkan. Jadi aku selalu berpikir bahwa hidup di titik ini itu tuh karena kebaikan banyak orang. Kalau kita we are standing on the shoulder of giants, yang bahkan yang ada nama yang besar atau bahkan yang cuma selewat aja dalam hidup kita, tapi mereka tuh udah pahlawan-pahlawan dalam hidupnya gitu. Nah, ketika lagi capek, ketika dunia tuh kayak lagi nyerang kita, sebenarnya ingatan bahwa kita lahir dari kebaikan banyak orang tuh mengembalikan kita bahwa suara itu bisa bukan jadi api, tapi jadi cahaya yang menjadi pemandu kita sih. Gitu. Mau nambahin dari Mbak Gina sedikit, sebenarnya belajar dari Bu Ella banyak dari tahun 2016 dulu, bahwa ketika memang kita down, selain doa, selain kita menyendiri dulu, ngumpulin tenaga kembali, ngomong ke diri sendiri dulu, terus nanti bisa lihat kembali. Kalau Bu Ella ngomongin pendidikan yang lebih luas, saya sampai sering bilang, kalau ketika teman-teman di jaringan semua murid, semua guru ngomongin, ini obrolan langit, saya di lapangan, saya guru di lapangan, di sekolah pasti kayak jauh banget. Tapi justru ternyata saya melihat, oh memang susahnya ini masih bisa diperjuangkan kok Tin, nggak apa-apa, yuk di sana banyak temennya, ternyata banyak yang ngebantu kok. Dalam artian nyambungin Mbak Gina tadi, kita tuh nggak sendiri, kita bertumbuh terus itu karena memang dari banyak orang. Kalau ngomongin pendidikan yang sulit tadi, ngomongin saya di sekolah, duh ternyata anak-anak seperti ini, apalagi ngomongin birokrasi sekolah, ngomongin hal ini,
nggak apa-apa, ini teman-teman yang di atas banyak yang ngebantu kok, dalam artian yang memang bisa menjangkau pemerintah atas yang lebih luas lagi, banyak yang ngebantu, yuk semangat bisa, yuk pasti pendidikan lebih baik lagi kok, yuk semangat jadi guru. Yang sering sekali 14 tahun jadi guru, saya sudah beratus kali ya Bu Ella, kayaknya mau berhenti deh jadi guru, tapi ternyata memang masih layak diperjuangkan itu karena kebaikan banyak orang tadi, karena jejaring dan support itu tadi, support system yang tidak hanya ngomongin pendidikan aja, tapi semuanya, orang tua, teman-teman di komunitas, pemerintahan, semuanya itu tadi kita bertumbuh karena kebaikan banyak orang. Setuju banget sih. Baik. Iya. Ya maksudnya terutama ya jadi pengusaha, apalagi ini bukan bisnis biasa ya. Kalau bisnis biasa kan yang penting profit gitu ya, yang penting cuan. Ini kan bisnis tapi juga mau punya nilai-nilai sosial. Ada nilai-nilai yang tidak mau dilewatin supaya cepat besar, cepat untung, tapi kita memilih untuk enggak gitu. Karena kita punya values yang mau kita jaga ya. Jadi itu kadang-kadang jadi ekstra effort, ekstra waktu, tapi resultnya mungkin setengah dari yang kalau kita menjalankan itu dengan cara yang tercepat dan termudah gitu ya. Jadi sering banget mau berhenti itu cukup sering gitu ya. Dan karena aku bertiga sama partner-partner, kita bertiga kadang yang sini yang mau berhenti, yang situ yang mau berhenti gitu ya. Jadi juggling ya, kita bertiga cewek semua ya co-foundernya. Jadi itu selalu ada. Tapi mungkin kalau dari sisi bisnis itu sendiri dua hal ya. Pertama kita tadi mungkin seperti kalau di edukasi ingat anak-anak, kita ingat ibu-ibu penganyam yang benar-benar kayak sebenarnya kesulitan kita tuh nggak ada artinya sama kesulitan yang mereka hadapin tuh, ya ampun ada aja gitu kan, benar-benar untuk mereka bisa survive, literally survive gitu ya, untuk makan, untuk anaknya, untuk yang sakit gitu kan, itu tuh nggak ada apa-apanya gitu, apa yang kita hadapin bukan hidup dan mati gitu istilahnya kan. Itu yang selalu kita ingat, dan mereka tetap selalu semangat, tetap selalu ramah, tetap selalu mau berbagi walaupun mereka kekurangan, tapi kalau kita datang kita selalu disuguhin yang terbaik gitu ya. Itu benar-benar ngerasa banget gimana kalau udah suntuk, aduh kayaknya aku perlu pergi deh ke desa, perlu deh ke Flores, perlu deh ketemu lagi sama mama-mama gitu kan. Itu kemudian juga lama-lama juga semakin kita bertumbuh, walaupun bukan negara Bu yang tumbuh, cuma ada tim-tim yang juga mulai ikut kan, anak-anak muda dari daerah ya, dari NTT yang mungkin juga tidak terlalu banyak kesempatan. Kalau nggak join sama mereka, mohon maaf mungkin lebih banyak jadi tukang ojek gitu ya, atau proyek ini dan itu, tapi mereka sebenarnya bisa dan mampu, tapi nggak banyak opportunity. Dan dari kerja dengan kita, dengan mungkin juga bukan gaji yang seberapa, mereka tuh membiayai adik-adiknya sekolah, kuliah. Jadi ada perasaan bahwa oh kita nih, ayo kita terus berusaha, kita terus show up aja gitu dan coba terus gitu ya, walaupun banyak tantangan. Dan beberapa kali juga kayaknya udah mau nyerah, tiba-tiba ada aja orang baik tahu datang gitu. Ada aja tahu kesempatan baik. Jadi yang kayak ternyata jalannya masih benar gitu. Jadi kalau berdoa lebih kayak ya kalau emang ini jalannya masih tepat gitu, kayak berikan kita kekuatan gitu ya, dan tunjukkanlah jalannya, berikan kita kekuatan untuk bisa jalan-jalan itu kira-kira gitu kan. Jadi tahu-tahu ada aja gitu, dimana udah istilahnya ya uang bener-bener nggak ada gitu kan, ini gimana mau bayar gaji, loh kok ada proyek masuk atau ada angel investment atau ada kesempatan apa gitu ya. Jadi itu ada aja gitu yang membuat kita oke, berarti ini masih pada jalannya dan kita akan lanjutin terus gitu. Dan mungkin yang terakhir aku pengen shout out juga pasti support system seperti suami gitu ya. Itu nggak mudah sih, yang mungkin terutama mungkin di sini yang udah berkeluarga dengan mungkin kita cewek-cewek alfa yang ambisius dan mau ada langit gitu. Itu memang penting banget menemukan yang tepat dan yang mau paham gitu ya. Kalau ini aku mau bisa support testimoni kita. lagi salah satu sahabatku suaminya. Benar, silakan dipuji. Ya, karena kalau enggak pasti susah gitu, apalagi setelah punya anak ya. Karena kan itu biasa ekspektasi seperti apa untuk perempuan, untuk selalu mendahulukan anak gitu ya, itu kan akan berbeda gitu. Jadi memang itu berpengaruh sekali gitu ya, dimana termasuk tadi edukasi dan awareness kita yang sebagai ibu dengan punya anak laki-laki, bagaimana kita bisa membangun bahwa sebagai laki-laki itu menjadi allies, karena kita tidak mau mendominasi, tapi kita juga mau punya kesempatan lah untuk merealisasikan potensi dan membawa dampak gitu kan untuk orang lain. I love today, boleh nggak ini tidak selesai? Boleh nggak kita terusin, ini banyak banget ilmunya. Kayak ruang terapi ya.
Pertanyaannya feeling sama. Niki Mbak Ella yang bikin ya. Iya, ya. Jangan dibawa-bawa percakapan. Ini kalau boleh, nggak pengen menyelesaikan, tapi memang waktu berjalan. Tapi kalau boleh ya, let's say, di sini kan kita sadar bahwa semuanya itu harus mulai dari niat. Dan mungkin kita bisa menjadi diri kita karena niat seorang ibu membesarkan anak, lalu kita menjadi sosok wanita di bidang masing-masing, dan kita juga punya niat tersendiri dalam bidang kita masing-masing yang katanya harus punya tanggung jawab. Kita harus punya, tidak hanya fokus di legacy masa lalu, tapi masa depan legasinya juga penting. Nah misalnya semuanya kan berawal dengan misalnya kan, dan mimpi itu paling enak ya. Iya. Gratis ya Bu? Tapi harus bermimpi. Iya betul. Ya, karena salah satu kata-kata Kartini itu bermimpilah, bermimpilah, bermimpilah. Baiklah, kalau begitu mari kita bermimpi. Kita Mimpi itu cita-cita, cita-cita itu harapan. Ya. Cita-cita dan harapan apa? Kalau memang tidak ada limitasi, tidak ada batasan. Let's say ini ucapan yang menjadi doa. What would you do untuk kebaikan dan untuk menerangkan lagi nih bangsa ini ke depannya? Berat ini pertanyaannya. Iya. Jadi merenung semua. Beratnya berat nih. Kan udah sarapan ya, jadi harusnya. Jadi aku mau ngelihat ini ya, my glass. My Okay. glass is, it depends on how you see it. We can say that it is half full, but some say that it is half empty. Nah, half full itu sebenarnya mendidik kita untuk berpikir positif dalam artian, oh ya kita sudah mencapai sesuatu. Tetapi sometimes we have to see it from half empty, yang mengajarkan bahwa perjuangan belum selesai loh. What next? Ya, what is next? Kita ini Kartinian ya, jadi Kartini sudah memulai. Where are we now? What is next? Sebenarnya kalau kita berjuang untuk perempuan doesn't mean that kita berjuang hanya untuk perempuan. Saya ingat karena topi saya sekarang topi PBB, Sekjen PBB itu pernah mengatakan kalau perempuan thrive, semuanya akan thrive. Jadi ada kata-kata yang bagus, jadi kita punya data semua, kalau perempuan terlibat dalam sebuah negosiasi perdamaian, maka perdamaian itu akan lebih langgeng. Kalau perempuan terlibat di dalam kegiatan ekonomi, maka kesejahteraan akan lebih baik, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, jadi half full kita sudah tahu semua, what is half next, karena ternyata banyak sekali tantangannya. I have to come with data juga. Jadi sampai sekarang kalau kita lihat bahwa 1 dari 4 negara, I'm talking about negara ya, itu mengalami backlash dalam women's right. Seperempat itu banyak loh. Terus kemudian ada 612 juta perempuan yang dibayangi oleh konflik bersenjata. 2/3 perempuan memang masuk di dalam dunia kerja. Tetapi in terms of salary, mereka mendapatkan less than pria. Jadi itu hanya beberapa contoh untuk menunjukkan we still have half empty. Jadi kita harus bersama, sekali lagi, kita berjuang tidak hanya untuk perempuan, tetapi adalah untuk kemanusiaan, untuk manusia secara menyeluruh. Dan words is important. Kata yang kita diskusikan ini penting, but only deeds can change the situation. Action. So just do it, let us do it together. Sekali lagi, bukan hanya untuk perempuan, tetapi untuk humanity, untuk all. Perempuan, laki, anak-anak, semuanya. Jadi saya percaya if we invest in women means that we invest in a brighter future. Insya Allah. Bolehlah tepuk tangan. Thank you. Hormat. But what is the manifest? What as Ibu Retno, with your glass half empty, what is the manifest? What to do? Secara real, maybe in a year's time, dalam 1 tahun kita, I did that.
I did what I said I was Jadi gonna do. sekarang saya kan menjadi utusan khusus Sekjen PBB Ya. untuk urusan air, and I'm very honored. Dan saya kira Indonesia juga merasa terhormat. Dan saya tahu kenapa Sekjen PBB menunjuk seorang perempuan dari the Global South, dari negara selatan. Mungkin harapannya adalah ada lebih banyak empati. Jadi salah satu yang sedang saya perjuangkan adalah akses air bersih kepada masing-masing household, termasuk di daerah-daerah yang mengalami kekeringan. Karena apa? Satu, saya berjuang agar semua orang dapat dipenuhi haknya untuk memperoleh air bersih. Tetapi ada sisi lain. Dalam masyarakat yang kita tahu, kadang-kadang rumah dengan akses untuk atau sumber air itu mereka harus berjalan 3-4 km. Ya. Dan siapa yang mencari air? Perempuan. And what happened with those women? Banyak sekali hal dapat terjadi di antara rumah mereka dengan sumber air. Jadi kalau kita bisa bekerja sama antara saya dari PBB, pemerintah, kemudian komunitas-komunitas mendekatkan sumber air kepada household, itu satu kita bisa memenuhi hak tiap-tiap individu untuk mendapatkan akses terhadap air bersih, tetapi at the same time we can protect women dari segala kemungkinan yang terjadi pada mereka. Jadi banyak sekali dan di semua situasi bencana, kemudian perang, who are the most affected? Children, Women and children. Jadi saya masih diberi kesempatan untuk mudah-mudahan dapat bekerja, berkontribusi untuk membawa kebaikan bagi semua, terutama untuk perempuan dan anak-anak. Tapi ngomong-ngomong soal air ya Bu ya, kan di peradaban itu tuh seringkali muncul karena sungai. Karena air yang mengalir lancar dari Mesir, Ya. Mesopotamia Ya. gitu. Terus Ya. negara apa, bahkan kalau budaya kita tuh ya sungai itu bahkan disebut sebagai ibu Berkemakmuran. kehidupan karena dia mengaliri Ya. banyak kehidupan gitu. Nah, banyak perempuan tuh kayak potensinya tuh banyak, Ya. tapi nggak bisa mengalir manfaat dan berkahnya ke banyak orang. Karena hambatannya itu tuh belum kalau hambatan tuh batu, sungai itu bisa kita lewatin. Ya, Karena tuh tetap ada hambatan yang celah. bisa kita ukur gitu. Tapi seringkali baru mau mengalir udah dikotori sama banyak hal. Yang dari pemikiran dianggap nggak bisa, yang nggak dianggap nggak mampu gitu. Belum lagi ngomongnya soal struktural gitu. Nah, cita-citanya adalah bagaimana membuat lebih banyak perempuan itu bisa punya representasi dan baik perempuan sukses, nggak cuman di berita-berita gitu di real life, tapi juga dalam kerja kebudayaan gitu. Semakin banyak kita melihat representasi keragaman karakter aktor perempuan, atau kenapa kalau buat saya pribadi saya penting banget bikin filmnya Ibu Nur, mengusahakan pertolongan ilahi, karena dikit sekali perempuan yang dari STEM gitu, ilmu teknologi yang bisa membuat perusahaan dan bermanfaat buat banyak orang. Ketika banyak anak-anak muda, perempuan-perempuan muda melihat ada karakter seperti itu ya, dari cuman film pendek terus kemudian dia pengen tahu, dia belajar lagi lebih dalam, dia itu punya aliran cabang kemungkinan dalam peta hidupnya. Ada role modelnya. Yes, ketika role model tuh kayak satu, tapi padahal ketika kita ngeliat dari sini kan, oh kita bisa memetakan jalan kita nih mana nih, gitu. Kita bisa memetakan potensi kita, ini alirannya mana nih, mana hambatan yang bisa saya lalui, mana bisa saya bikin jembatannya, bisa saya bikin pipanya, atau sebenarnya oh ternyata masalah saya itu adalah saya tidak diperlakukan tidak adil karena udah ada polusinya nih, gitu. Berarti saya harus keluar dari sistem itu, gitu. Jadi sebenarnya sih kalau ada duit banyak, Amin, amin. Amin. sebenarnya semakin banyak kisah-kisah perempuan, keragaman, maka semakin itu bisa menginspirasi lebih banyak perempuan. Ketika perempuan makin berdaya, dia akan mensejahterakan alirannya untuk dunia kita. Kalau sutradara yang ngomong beda ya. Iya. Saya nggak punya data, Bu. Aku punya data yang mungkin agak ngagetin dan kelihatan banget di pendidikan. Jadi
dorongan bagi laki-laki muda sekarang gitu ya, remaja dan muda untuk ngedukung emansipasi tuh turun banget. Oh my God. Oh, malah. Itu tuh kayak fakta yang ya banyak yang kita peringati, banyak contoh gitu ya, tapi we got here itu sebetulnya dengan support dari laki-laki. Jadi boomers dan Gen Gen Z. X itu sebetulnya adalah laki-laki yang sekarang tuh paradigmanya udah mulai berubah, udah mulai ngelihat perempuan lebih setara, lebih mendukung dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat data Gen Z, cowok-cowok Gen Z itu ngerasanya we've been doing too much for all these women. Mereka makin ngerasa bahwa perempuan itu adalah kompetisi, makin merasa Terdesak gitu ya. disalahkan, terdesak dan sebagainya. Dan buat aku nih yang ngelihat ini udah Gen Alpha, tahun depan yang lahir udah Gen Beta, dan ngelihat tren itu tuh berarti we need to do more buat anak laki-laki juga sih. Karena kalau enggak semua kayak we've been getting momentum gitu ya, dapat angin gitu ya, gerakan kesetaraan, pemberdayaan perempuan, tapi sebetulnya alarmnya tuh sekarang bunyi the pendulum is swinging to the other direction gitu. Makin resisten, makin mau mendominasi, manosfer, benci sama perempuan-perempuan, dan itu kita lihat di sosial media, kita lihat bahkan di percakapan sehari-hari di antara anak-anak remaja gitu. Jadi itu yang menurut aku juga penting gitu ya digarisbawahi dari percakapan ini gitu, bahwa jangan-jangan bisa mundur nih kalau kita nggak invest enough di cowok-cowok justru, dan itu mulainya dari keterlibatan ayah, dari contoh laki-laki yang memang ya berada di balik perempuan-perempuan hebat dan bisa tetap tumbuh gitu ya, bisa tetap jadi laki-laki sejati dan sebagainya. Mungkin itu sih yang kalau ada apa ya, satu gerakan bareng yang bisa di add up of all the great things that you've been, all the great things that you've been doing gitu. Tolong jangan lupa nih si anak laki-laki, remaja laki-laki muda yang Karena itu korban sistem juga kan. Iya, korban juga korban pada akhirnya. patriarki. Nah, bener, gue ngomong berapi-api gitu ya di satu perguruan tinggi negeri, mahasiswa tahun pertama yang ngomong soal perempuan, wage gap dan sebagainya gitu. Tapi si ini anak-anak muda cowok ini yang kayak, Mbak, kita tuh juga susah dapat kerja. Kalau perempuannya pinter-pinter makin susah buat kita buat dapat. Jadi kayak Ancaman gitu. ancaman. Jadi aku tuh yang kayak ring red flag nih, alarm, we need to do something gitu. Kalau enggak, kalau kita cuma mikirin perempuannya, pada akhirnya itu jadinya seolah mendominasi, pengen menang sendiri. Padahal ya kita perlu menang sama-sama gitu ya. Perlu berhasil sama-sama. Aku setuju sih Mbak, karena aku membicarakan terkait dengan pemberdayaan dan juga edukasi bagi teman disabilitas. Sekarang tuh teman-teman fasilitator, karena kita menyebar fasilitator di seluruh Indonesia, itu ada istilah gitu ya, ada Women and Disability Privilege gitu. Jadi bahwa kenapa program-program ini hanya khusus untuk perempuan? Kenapa hanya program-program ini hanya terbuka untuk teman-teman disabilitas gitu. Jadi yang akhirnya kita paham bahwa sebenarnya yang kita pingin kenalkan adalah bagaimana stigma terkait dengan teman-teman disabilitas dan perempuan itu bisa berdaya itu nggak nyampe gitu. Dan jadinya benar kata Mbak Ella bahwa kaum laki-laki itu jadinya threatening, dan itu banyak diserang gitu ya, teman-teman sosmed gitu ya, tim sosmed kayak, Mbak ini tuh udah hashtag disability privilege ataupun women privilege tuh udah banyak gitu. Jadi bagaimana sebenarnya aku setuju gimana kita mengajak kembali, bukan kita dominate, bahwa kita butuh ally gitu ya, kita butuh secara berdampingan gitu ya untuk ngomongin terkait dengan pemberdayaan tadi. Jadi kita harus berpikir sesuatu gitu ya. Jadi dan ini baru muncul itu di kuarter ketiga sampai kuarter keempat. Jadi mereka tuh merasa terancam gitu. Jadi tim sosmed tuh ngomong kayak, Mbak ini banyak ngomong, kenapa sih kok disabilitas begini? Kenapa sih program ini hanya perempuan aja gitu? Kenapa lowongan pekerjaan ini only perempuan dan lain sebagainya. Jadi wow, jadi memang hal ini yang jadi mungkin selama ini kayak kita merasa bahwa they're fine, tapi ternyata currently they're feeling left out. Yes gitu. Jadi wow. Jadi itu juga kerasa gitu di sisi kami para teman-teman fasilitator tuh juga merasakan gitu. Jadi bukan hanya pendaftarnya itu yang kita merasa bahwa pendaftar laki-laki akhirnya lebih sedikit, tetapi mereka juga akhirnya tidak mau terlibat di dalam program-program pemberdayaan
yang kalau ngomongin afirmasi terhadap perempuan dan disabilitas. Itu kalau yang aku rasakan juga. Jadi ini ada satu masalah. Udah mulai berseri nggak? Ada satu masalah. Ada side effect. Ada side effect. Jadi obrolannya, jadi temanya baru nih. Udah terang sih, tapi kita selalu one steps ahead of the problem Ya, dong. tapi karena generasi ini tumbuhkan sama sosial media dan Iya. sosial medianya tuh mengakomodir semakin kita marah, semakin kita emosional, semakin engagementnya tinggi. Dan kemudian karena algoritmanya bubble, ya makanya akhirnya incel terus kayak benci woman haters tuh, yang benci-benci perempuan tuh kayak punya teman gitu. Karena mereka itu karena bubble-nya itu nggak ada yang becahin gitu. Sebenarnya mungkin kayak semakin banyak, makanya kayak kalau di fiksi itu banyak banget sekarang istilah itu laki-laki green forest, green flag gitu. Ya bahwa laki-laki baik itu dirayakan oleh banyak orang. Ya. Dan menurutku tuh kenapa ya kerja kebudayaan, ini kan masalah kebudayaan ya, itu jadi penting karena dan strategis untuk bahkan bidang-bidang lainnya gitu. Kalau dalam konteks internasional itu ada campaign yang namanya He for She. Kan campaignnya kayak apa? Ya itu, laki-laki yang memang dia mendukung perempuan. So together. Ya sebenarnya kita sekali lagi kita tidak untuk mendominasi ya, pembicaraan kita adalah tidak untuk mendominasi, tetapi untuk hidup selaras bersama. Sama-sama tumbuh. Yon saya mau menambahkan sedikit, kan berbicara di skup saya di sekolah gitu, nyambungin dari Bu Ella dan teman-teman yang lain. Memang di lingkup sekolah, apalagi sekarang kepala sekolah perempuan sedikit ya Bu, karena memang masih lelaki juga merasa ini ruang saya, tapi di satu sisi sebenarnya itu juga ancaman Bu. Kalau perempuan lebih pinter, saya jadi minder juga kan gitu ya Bu ya. Di satu sisi guru-guru juga lebih banyak perempuan. Ternyata itu juga terjadi di murid-murid saya. Udah Bu, ini kan jatahnya perempuan. Itu sering terjadi. Sebenarnya menurut saya juga mungkin kalau boleh bermimpi tadi ya Mbak Dewi, mungkin minta tolong ke teman-teman, ke Bapak Ibu pemerintahan, tolong ya ruang untuk kurikulum teman-teman industri, teman-teman komunitas masuk lebih dalam lagi ke sekolah itu harus lebih luas lagi. Guru-guru harus mari kita lebih terbuka lagi bahwa kita memang nggak bisa sendirian. Ini yang Bu Ella selalu gaungkan sih, kita nggak bisa sendirian. Kalau dari teman-teman, dari rumah, dari orang tua kita, kalau dari sekolah ya memang harus barengan semuanya. Ngomongin di media sosial kita sudah nggak bisa lagi membendung. Tapi mungkin dari sekolah dari sisi sekolah seperti itu. Dari guru-gurunya, dari teman-teman komunitas dan industri tentunya karena saya di SMK yang bisa masuk untuk ngebantu itu. Karena memang pekerjaan pun sama. Saya di SMK, Mbak nanti kalau menerima PKL saya nggak mau yang perempuan ya, saya laki-laki. Atau Mbak saya mau perempuan ya, kalau laki-laki nggak bisa ngomong. Nah itu sudah kayak jadi, padahal kan bisa sama-sama ya. Dipisah gitu ya. Iya, itu yang terjadi kalau saya sebagai guru gitu. Jadi, boleh nyambung nih? Boleh, monggo Prof. Jadi nyambung Mbak Ella sebenarnya. Jadi mimpi kan tadi pertanyaannya ya, kalau namanya mimpi kan kita boleh ya bermimpi. Jadi bermimpinya tuh ada semacam jejaring gitu ya tentang kesehatan perempuan Nusantara. Itu perempuan yang memberdayakan tetapi dampaknya tuh gede karena kita tahu kalau di tumbuh kembang anak itu tahun-tahun pertama tuh kan sampai 5 tahun ya, itu kan golden period. Dan sebenarnya semua peristiwa yang dilakukan oleh orang dewasa, mungkin Gen Z itu termasuk mungkin bapak ibunya ya kayak kita jangan-jangan nggak sempat memperhatikan itu ya karena sibuk dan seterusnya. Jadi kalau ada gerakan yang tentu ini membutuhkan effort yang besar dan kolaborasi untuk memberdayakan ibu-ibu, gimana caranya ya pelatihan terutama ibu-ibu yang tidak terjangkau. Mungkin kalau yang di kota-kota edukasinya udah bagus ya, yang bagus aja kadang-kadang masih bisa meleset. Nah itu untuk yang di tepi-tepi. Kenapa? Karena kalau sudah perempuan yang memberdayakan, perempuan yang berdaya, dia tidak hanya menyelamatkan keluarganya, tapi juga menyelamatkan bangsa ini. Dan kalau ditanya, ini mimpi kaya apa enggak ya? Ya tadi kata Ibu Retno kan harus bermimpi ya, kata Kartini. Ya pasti sulit, tetapi seperti tadi Ibu Retno sampaikan, just do it. Jadi never give up, just do it ya one by one, mungkin step by step. Jadi saya sangat berharap gitu suatu saat kesehatan itu kan nggak cuma kesehatan fisik ya, kesehatan mental, bagaimana membangun value dan seterusnya. Yang bisa dilakukan oleh perempuan untuk ya anak laki dan perempuan, untuk lingkungannya yang laki dan perempuan, dan berharap laki-lakinya yang mensupport karena sekali lagi
Kita nggak mau menang-menangan ya, tapi betul. mau setara. Iya. Mimpinya itu, Mbak. Iya. Semoga diijabah. Mungkin supaya kita nggak terlalu berkerut. Kira-kira. Ya cuma dari pengalaman itu pas awal kita masuk, kita sempet juga mendapatkan beberapa penolakan dari laki-lakinya, dari suami. Karena dia merasa, wah kok istriku jadi sibuk menganyam, Ya. terus ini kayak mana nih masak, mana nih yang anaknya, kok walaupun tidak berarti beneran terlantar, tapi kayaknya kok sibuk sendiri gitu, punya kesibukan sendiri di mana kan harusnya kamu di dapur aja, nih anak-anak kok lari-lari belum mandi, belum apa gitu ya. Jadi sampai benar-benar ada, kalau satu contoh aja ada yang benar-benar sampai dia itu marah dan mengancam mau membakar semua anyamannya. Udah nggak usah sibuk-sibuk nganyam, kamu ya menjalankan peran aja di rumah, urus anak gitu kan. Nah tapi si istri penganyamnya ini karena dia kekeh dan dia memang salah satu penganyam ahli kita, dia ngumpet-ngumpet. Jadi semua anyaman tuh disimpan di rumah tetangga gitu. Tapi lama-lama kan pendapatannya naik terus. Suaminya sadar, kok nggak sering minta uang ya? Kok tahu-tahu udah ada makanan ya gitu. Mereka nggak ribut-ribut lagi soal belanja. Nah akhirnya dia tahulah kalau istrinya itu dapat dari menganyam. Nah poinnya di sini adalah ternyata setelah dia tahu bahwa ada value ekonomis untuk keluarganya dan beneran membantu, suaminya itu jadi terbuka dan dia malah mensupport istrinya dengan mau bantuin sampai mandiin anaknya yang sebelumnya dia tidak pernah lakukan, tapi dia lakukan supaya istrinya udah kamu nganyam aja kan lumayan nih dapat uang banyak, kita bisa belanja gitu ya. Jadi itu satu kayak akhirnya memang seperti tadi Mbak Ella bilang, kalau yang laki-laki pekerjaan secara keseluruhan nggak ada, jadi laki-laki ini merasa terancam gitu kan. Jadi ujungnya ada nilai-nilai ekonomi, nilai-nilai basic yang memang perlu terpenuhi juga gitu. Nah yang kedua juga gimana kita terus melibatkan suaminya. Jadi suami-suaminya itu kita ajak untuk menjadi pengambil bahan baku gitu, atau menjadi membantu mengantarkan Kolaborator project gitu ya. ya jadi kolaborator, jadi mereka terlibatkan. Karena tadi mungkin kalau kita terlalu enggak ini hanya boleh perempuan gitu ya, enggak ada kegiatan ini cuma perempuan, mungkin itu juga memang akan membuat wah ini kok kayak kita nggak ikut gitu ya, cuma perempuan doang nih, nanti mereka uangnya buat apa nih gitu. Nah di situ laki-laki kita involve di supporting partnya ya, logistiknya, bahan bakunya, dan itu membuat mereka merasa oh saya juga terinvolve nih, ada nilai ekonomi juga nih gitu. Itu yang saya pikir ujungnya bagaimana caranya laki-laki tidak terancam tapi terinvolve juga dari benefit overall. Dan kalau mimpinya ya, mimpinya mungkin tadi menyambung ya Bu ya dari Prof juga, gimana sebenarnya mimpinya saya tuh pengen gimana caranya tuh bisa ada alignment dan koordinasi. Karena sebenarnya cukup banyak niat, cukup banyak program, cukup banyak dana juga nggak sedikit. Tapi kadang kerja itu banyak yang sendiri-sendiri. Di sini ngerjain apa, di sana ngerjain apa, atau bahkan terdobel berulang gitu ya. Ini kan mimpi ya, kalau realitinya mungkin sulit gitu koordinasi. Tapi koordinasi baik itu dari pemerintah, baik itu dari private sector, dan dari seperti saya dan Niki yang turun di lapangan, gimana sih bisa itu align jadi kita lebih efektif menjalankan dan dampaknya juga jadi besar gitu dibandingin semua orang coba kerja sendiri-sendiri hanya untuk mungkin superficial goals yang masing-masing butuhkan gitu. Pengennya sih bisa align sehingga lebih teramplify lagi dampaknya. Okay, my smile is Banyak back. sekali cerita. Senyumku telah kembali. Dan Masya Allah terima kasih sekali atas kesempatan pada pagi hari ini. Nah, besides your answers yang mengejutkan hati ya, terutama dengan data-data, gantian saya juga mau memberikan kejutan. Pagi hari ini ada Ibu Nur Subakat yang akan bergabung bersama kita. Masya Allah. Terima kasih Ibu Najila. Gimana Ibu? Udah lama banget. Ada Bapak juga, Mas Subakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya temannya Dr. Sari Cita. Iya. Sehat selalu. Sutradara. Yang dari Bukan yang dari Sutomo, Sutomo. dari Surabaya. Ya dokter kulit juga. Oh iya. Terima kasih banyak. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Bu motivasi. Ya. Bapak. Ya. Pangestunipun. Ya. Ibu katanya mau bikin film lagi, Bu. Mau bikin film lagi. Merayakan Green Forest. Oke. Masya Allah, ini benar-benar spesial banget. Ibu bergabung, not sendirian, tapi ada Bapak juga. Ini Bapak Green Flag kita ya. Pak Kartono.
Pak Kartono katanya. Ya, saya laki-laki, saya ini pengagum Kartini loh. Terbukti. Terbukti, Pak. Kagum di apanya, Pak? Kalau menurut Amrin Pani, Kartini habis gelap terbitlah terang itu perjalanan hidup. Tapi Monash University mengeluarkan judulnya Kartini, Indonesian Feminist. Kalau di Kuala Lumpur, Universitas Kebangsaan Malaysia, dia bilang Kartini itu seorang feminis dan nasionalis. Kalau saya bilang Kartini adalah manifesto sosialis. Jadi kalau Karl Marx ada manifesto komunis, mengapa demikian? Wah, ini Seru Pak. lanjut. Ya, don't spoil your breakfast ya. Jadi sosialisme itu mengambil beberapa format. Di tanah kelahirannya Eropa, sosialisme itu anti pemodal, anti investor kapitalis. Di Cina anti feodal, anti tuan tanah. Di Indonesia anti feodal. Nah, bukunya Kartini itu agak-agak anti feodal. Dan bukunya Kartini masih dicetak tahun 2025, 110 tahun sesudah beliau meninggal. Karena itu saya kagum sekali. Green flag. Ibu, seneng banget Ibu bisa bergabung dengan kita dan tadi kita sudah sempat sharing tapi kita belum dengar dari Ibu nih pesan-pesan untuk wanita Indonesia. Ya, jadi pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada ibu-ibu hebat yang udah hadir pada hari pagi ini yang memberi semangat pada Kartini yang masa depan. Mudah-mudahan lebih banyak lagi Kartini yang seperti apa yang dikerjakan sama Ibu Kartini ya, bagaimana perempuan itu bisa mandiri, perempuan itu bisa berdaya gitu, malah bisa mendidikan orang lain. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya ibu-ibu hebat pada pagi ini memotivasi dan menambah banyak Kartini yang mengikuti jejak Kartini gitu. Jadi perempuan-perempuan mandiri di Indonesia. Jadi jangan sampai perempuan di Indonesia menjadi beban negara kayak aja. Tapi padahal justru ya kayak Bu Retno justru memberi kepada negara, bukan kasih beban kepada negara. Jadi insya Allah dengan gerakan kita bersama, Indonesia bisa menjadi lebih hebat karena Kartininya banyak gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan kalau pesan dari saya, bagaimana kita bergerak bersama-sama, saling sharing, bagaimana menjadi perempuan yang bisa mandiri. Jadi kan intinya kan perempuan bisa mandiri berarti dia harus kerja keras, disiplin ya. Saya yakin insya Allah gerakan ini akan membawa Indonesia lebih baik. Amin insya Allah. Jazakumullah khair Ibu. Nah itu kayaknya kadang-kadang kita sibuk mencari di luar, tapi sebenarnya di Indonesia itu banyak Kartini yang belum kita temukan dan kita pupuk lagi, kita bangunkan sosok-sosok wanita yang insya Allah bisa memiliki keberkahan dan juga kebaikan-kebaikan yang tentunya kita ingin menyebarkan lagi. And ini tentunya akan tumbuh. Sekali lagi kita ingat, kita semua tumbuh dari rahim seorang ibu, lalu dari sosoknya seorang ibu. And everybody here selain menjadi guru, semua orang semua murid, semua guru, tapi semua wanita juga adalah ibu. Punya anak, tidak punya anak, you're still a mother. Dan banyak sekali hal-hal yang
insya Allah dengan visi dan misi yang ada hari ini bisa menjadi inspirasi untuk yang tadi mendengar, yang menonton, insya Allah semua itu berawal dari diri sendiri. You begin with yourself. When you believe in yourself, there is hope, ada mimpi, dan ketika ada mimpi, ada niat, lalu ada langkah. Dan semoga ini akan menjadi diri kita bisa menjadi diri yang maju, bangsa kita bangsa maju, keluarga kita keluarga yang maju, dan terang itu selalu ada di hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Thank you so much for today, masya Allah. Ibu, satu lagi. Ada yang mau bikin film lagi beneran? Tadi skenario sudah dapet, ya kan? Gue izin aja. Jadi cameo cuma boleh. Ini semua, insya Allah mau main filmnya gratis. Ya kan? Tapi sesungguhnya Gimana Pak? bukan hanya ibu ini hebat sekali. Ibu ini hebat sekali. Sudah lulusan terbaik sarjana, lulusan terbaik apoteker. Tetapi di samping ibu itu ada Paragonian yang juga sangat Kartini. Ya, Paragonian itu sangat Kartini, confident, kompeten, terus kemudian sofistikasi intelektualnya tinggi. Itu mereka itu juga Kartini. Jadi anak didiknya ibu juga Kartini. Jadi filmnya nanti Pesan sponsor. Filmnya ini benar-benar luar biasa. Iya. Yang nonton tuh udah 2 juta. Mau 3 juta kayaknya. Mau 3 juta. Ya, jadi, Wow. terima kasih banyak. Nanti kalau mau bikin film lagi jadi pemeran pembantu boleh. Kalau ini aku catat. Catat ya. Iya, saya pikir ibu ini, Bu Retno ini adalah personifikasi dari abstraksi pemikiran Kartini. Kalau mau lihat pemikiran Kartini yang bisa disentuh, ya Bu Retno ini. Betul Bapak. Nanti dibikin film Kartini hebat. Aduh, Ya kan? Langsung didoain. Doanya diijabah kan?